Hello guys, balik lagi bersama gua Muhammad Yusuf Ali JS dari kelas 2 TRKA dengan NIM 2356301035. Saya di sini ingin menjelaskan atau mendemonstrasikan tugas laporan pertemuan ke-11 workshop pemrograman mobile. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut ke Android Studio-nya ya. Oke, pertama tuh kita membuat paket sensor. Terus di paket sensor tuh kita membuat file Kotlin yang bernama fragment sensor. Nah, di sini tuh pertama kita menerapkan binding, nih, menerapkan binding ya. Terus di sini kita masukkan variabel untuk sensor-sensornya. Ada sensor manager, accelerometer, proximity, dan light. Nah, di sini tuh kita masukkan require activity get untuk memanggilnya ya. Terus ini ada binding ke button step sensor. Nah, ini binding untuk button accelerometer. Ini untuk binding button proximity. Terus ini binding untuk tombol button sensor light. Nah, ini tidak digunakan, tapi function ini harus ada ya. Terus sini kita memasukkan override font sensor change. Nah, sini ada event nih. Saya blok dulu ya. Nah, ini sensor type accelerometer ya. Dibanding ke text view ya. Outputnya tuh ke text view. Nah, terus variabelnya tuh ini outputnya tuh accelerometer sensor output. Nah, ini dia. Ini juga bindingnya tuh ke output text view-nya ya untuk sensor proximity. Terus juga ini untuk sensor light dibanding ke text view untuk outputnya ya. Terus sini kita menggunakan override font descriptive binding sama dengan 0. Kali ini saya akan menjelaskan tentang terus ini bagian ini ya sensor manager dot unregister listener bagian ini yang menghentikan pembacaan sensor. Terus selanjutnya kita akan menjelaskan layoutnya ya, fragment sensor layout.xml. Oke, ini pada aplikasi saya. Selanjutnya saya akan menampilkan juga website menggunakan kamera. Nah, ini toolbarnya. Bentar, kita kecilkan dulu sebentar. Ini untuk toolbarnya sendiri. Di sini saya menggunakan background berwarna agak ke cream-creaman, agak kemas-kemasan ya. Terus juga di sini menggunakan teksnya warna black ya. Terus button pertama untuk aktifkan accelerometer ya dengan ID button accelerometer. Oke. Selanjutnya yaitu button kedua dengan teks aktifkan proximity. Ini dia ya programnya tuh. Ini programnya. Nah, dengan ID button proximity. Saya juga menggunakan yang sama. Text colornya warna hitam. Di sini background tintnya tuh warna agak
krim kemas-kemasan gitu lah ya. Oke, selanjutnya yaitu button yang terakhir, button like ya. Nah, aktif dengan Android text-nya itu aktifkan like. Terus dengan ID button like. Selanjutnya text view. Nah, di text view ini fungsinya tuh kita kalau kita mengklik tombol button yang aktifkan suatu sensor atau kita misalnya milih aktifkan accelerometer. Nah, hasilnya tuh akan muncul di text view ini ya. Oke, selanjutnya kita ke activity dashboard. Ini terdapat output ya, output dari masing-masing. Intinya akan ditampilkan pada sebuah text output. Bentar ya guys. Buat di PS-nya, jadi nanti hasil dari masing-masing mana ya? Tersebut. Nah, terus di menu, oke ya, nanti itu kita menjelaskan di menu dulu. Di bottom nav view, itu tuh kita menambahkan item untuk sensor ya, fragment untuk sensor, ID sensor, untuk title sensor. Terus juga di ini activity dashboard. Di sini tuh button navigation ya, button navigation view nya. Gimana? Bentar ya guys. Nah, di activity halaman login.xml tuh ada oh bentar itu nyusun halaman login activity. Halaman login activity tadi segmen sensor. Segmen sensor. Nah, ya, fragment sensor tuh tadi kita udah jelaskan. Nah, oke, sorry. Oke, maaf ada terjadi kesalahan. Saya selanjutnya akan menjelaskan bagian dashboard activity. Nah, saya akan melakukan di dashboard activity itu kita menambahkan replace.id.sensor supaya bisa memanggil, supaya pas kita mencet fragment sensor itu dia langsung muncul atau kayak binding itulah kurang lebih. Oke, langsung aja kita running aplikasinya. Setelah login, berarti tulisnya ada ini Java. Nah, ini ada ini di tempat setelah. Nah, kebetulan di sini tidak muncul. Itu lagi nunggu aplikasi yang lagi running ya guys. Nantinya agak saya buat like penerapan atau kita geser selesai. Terus login restoran, login. Oh ya bentar, back dulu ya. Login restoran. Nah, di halaman login ya ada scroll dulu ke bawah bentar guys. Nah, di halaman login ini ada dua tombol button. Pertama login, kedua tombol button login kamera, dan di sini juga ada terdapat
location ya untuk penerapan kamera with login with kamera. Nah, nanti kan location itu di text view ini nanti ya. Oke, pertama kita akan untuk login dulu ya untuk melihat sensornya login. Terus kita melihat sensor. Nah, kita aktifkan sensor accelerometer. Kita klik, oke, udah tampil di sini. Terus kita matikan di tombol sensor. Selanjutnya aktifkan proximity. Nah, di sini sudah aktifkan proximity, aktifkan light. Oh, kalau aktifkan proximity dan aktifkan light itu di HP ya. Kalau selanjutnya itu kita akan di menerapkan di device Android asli. Oke, saya akan langsung membuka aplikasinya. Nah, di sini aplikasinya kita login restoran. Nah, di sini with kamera. Nah, with kamera ya. Kita misalnya memfoto ini. Oke, udah kita oke kan? Di sini nih udah muncul ya hasilnya. Nah, ini hasilnya menunggu. Nah, dibalik lagi ke dashboard. Nah, oke, untuk sensornya di HP tadi ini, ntar geser geser geser, selesai. Dan sensor. Oh, kalau di HP saya tadi nggak bisa. Tadi saya menjelaskannya di emulator langsung. Di HP saya tuh untuk HP saya tuh nggak memadai untuk sensor. Oke, sekian dari demonstrasi pertemuan laporan pertemuan 11 workshop pemrograman mobile saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.